kitab الفاتحة والقبول والتمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى حضرات جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين من مشارق الأرض ومغاربها، ثم إلى حضر جميع الأقطاب والأوتاد والأبدال، جميع مشايخنا في الدين، جميع آبائنا أمهاتنا أزواجنا ذريتنا أحبابنا أجمعين، ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحبيب عمر بن محمد صالح الحبيب سيدنا الشيخ الشافعي هذا من شيخ جميع مشايخنا في الدين وجميع آبائنا أمهاتنا أزواجنا ذريتنا أحبابنا أجمعين، إن الله يشفينا شيئا ظاهرا باطنا، يجعل المودة والرحمة ولهم برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى والعهدة القدسية، اجعل نيتنا تحت نية الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى الحمد رجل عمر بن محمد الغزالي شيخنا في الدين وجميع آبائنا أمهاتنا أزواجنا ذريتنا أحبابنا أجمعين، إن الله يشفينا شيئا ظاهرا باطنا، يجعل المودة والرحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى والعهدة القدسية، يا الله يا رباه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين ويا خير الناصرين، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين، قال: فذلك دور مهم وبضاعته تضيع كثير من آثار المدرسة وفائدتها أمام هذه البنت التي لا تجد أما ولا أبا يسألونها عما كان وعما تعلمت وعما تلقت، وربما مر العام الدراسي وما وصلوا يوما إلى وصفها الذي تدرس فيه، ولا سألوا عنها مديرة المدرسة ولا سألوا عنها المدرسات اللاتي يدرسنها، فيكون نوع من الإهمال في شأن هذه البنت وعدم مبالاة بوضعها وحالها. فإذا كان هذا مع أنهم في البيت أيضا لا يسألونها ولا يشجعونها على المحفوظات الطيبة ولا على كتابة الواجبات، كان إهمالا كاملا في شأن هذه البنت. تبدأ تأثراتها حينئذ بمن حواليها من الصاحبات والصديقات وسط المدرسة، وقد يكون فيهن الشاذة أو المخالفة أو المضيعة للآداب، فتبدأ سراية ذلك إلى هذه البنت، والأم في غفلة والبنت أيضا في غفلة. Masih bersambung kita tentang peranan kedua orang tua, apa yang harus dilakukan ketika anak sudah mulai sekolah. Di minggu yang lalu kita berbahas tentang betapa ketika anak sudah mulai sekolah harus diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Pelajaran apa, gurunya siapa, yang ada di dalam pelajaran tersebut apa. Saking peduli kepada sang anak. Yang laki biasanya nanya kepada anak laki-laki, yang perempuan yaitu ibu bertanya kepada sang putri, agar ada kedekatan di situ. Anak di sekolah belajar bersama siapa, berkumpul dengan siapa. Ini masa-masa taklif harus dijalankan oleh orang tua.
Taklif itu artinya masa-masa pemaksaan. Masa anak-anak kan itu masih masa dipaksa oleh orang tua, di mana anak belajar itu harus dengan paksaan. Kalau tidak dipaksa nggak bisa. Jadi anak-anak kecil itu harus memang dipaksa terlebih dahulu belajar dan belajar, hafalan dan hafalan. Kalau mengikuti anak nggak ada pernah benarnya jamaah. Kalau ngikutin anak, masya Allah enak dia. Mau main HP kita terusin, mau main HP lagi kita terusin, mau jalan, iya, itu nggak benar. Jadi masa-masa kanak-kanak, masa-masa taklif, masa-masa paksaan yang datang dari kita. Jangan nak, jangan main HP, jangan nak, ini waktu asar jangan main bola, ngaji. Itu kan kalau misalnya waktu asar enak untuk main bola. Kenapa? Karena sudah adem. Apalagi kalau misalnya sudah jam 4 misalnya, udah adem. Itu waktu-waktu ngaji nak, itu waktu-waktu zikir nak. Kita yang memang harus mempunyai peranan. Tapi kalau misalnya orang tua sudah sibuk dengan sendirinya, bagaimana dia bakal mengajarkan kepada sang anak? Dia sibuk di kantor, waduh. Bahkan terkadang sang ibu juga sibuk juga dalam kerjaannya. Dan ini nggak bakal bisa menjadikan anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau misalnya orang tua dengan sibuknya, entah bapak entah ibu, keduanya sibuk dan keduanya dengan bisnisnya mereka masing-masing, dengan dunianya mereka masing-masing, jangan harap anaknya bakal menjadi anak yang soleh dan soleh. Nggak bisa, nggak bisa. Jadi walaupun anak kita udah ditaruh di pesantren, nggak bisa kita menaruh anak kita di pesantren kemudian kita nggak bertanya tentang mereka. Apalagi zaman sekarang dengan mudahnya tanya kepada gurunya, tanya kepada wali kalau di pesantren itu wali kelasnya, tanya kepada mudirnya, misalnya direkturnya kalau dia kenal dengan kita, nanya di HP gimana, masya Allah sehat antum, terus gimana anak saya. Itu ada salah satu ustaz misalnya yang ada di pesantren, kita dekat, kita kasih duit, gitu. Ibarat pengganti pulsa. Kita kasih duit misalnya sebulan 200.000 atau 300.000. Nah kita berkabar tentang anak kita di salah satu orang kepercayaan kita, ustaz yang ada di pesantren atau bagaimana. Nah ini penting jamaah sekalian. Jadi artinya walaupun anak kita udah ditaruh di pesantren, nggak bisa kita percaya kepada pesantren 100%. Wajib artinya orang tua tetap membimbing, tetap mengawasi anak yang ada di pesantren tersebut. Ini kan tidak. Anak udah di sekolah, udah dibuang begitu saja. Makanya namanya buang. Anak kalau udah di sekolah, dibuang di sekolah. Anak kalau udah di pesantren, dibuang di pesantren. Akhirnya begitu jadi. Gitu. Ketika di sekolah salah pergaulan, di pesantren salah pergaulan. Mungkin hal-hal seperti itu mungkin terjadi. Jadi tetap perhatian kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita, walaupun itu adalah pesantren paling hebat, tetap perhatian kita. Misal pesantren paling hebat di daerah Tarim Hadramaut, misal, tetap perhatian kita. Gitu. Ada waktu-waktu kita untuk WA atau kita bersosialisasi kepada mereka, bertanya langsung kepada mereka, entah itu dengan secara langsung atau lewat guru-guru yang ada. Wajib ada komunikasi kepada mereka. Jangan waktunya untuk berkomunikasi kemudian kita santai, sibuk. Jangan. Fadzalika daurun muhimman, yang demikian itu adalah peranan besar, peranan yang sangat penting yang harus dilakukan oleh orang tua. Wa bi idha'atihi tadhi'un katsiran min atharil madrasati. Yang ketika menyia-nyiakan, ada yang harus dilakukan oleh orang tua kepada sang anak, tapi hal tersebut disia-siakan oleh orang tua. Itu menyia-nyiakan yang sangat banyak dampak dari sekolah. Artinya nggak bisa sekolah memberikan dampak besar kalau orang tua tidak peduli kepada anak di sekolah, atau orang tua tidak peduli kepada guru-gurunya. Bahkan terkadang orang tua tidak tahu gurunya sang anak, ya kan? Gurunya siapa? Gitu. Padahal perlu dipedulikan. Guru anak kita yang ada di sekolah, guru anak kita yang ada di pesantren, kita pedulikan. Satu waktu ibarat kalau misalnya kita bawa orson, kasih buat mereka juga. Anak dapat, mereka juga dapat. Kita bawa sarung misalnya, sarung baru,
buat anak kita juga, buat mereka juga. Gitu. Ini kepedulian. Jangan kita cuma nanya doang tentang permasalahan anak kita, tapi kita nggak pernah ngasih hadiah kepada guru-gurunya. Tahadu tahabu. Salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian saling bercinta kasih. Gitu. Guru juga, ustaz-ustaz yang ada di pesantren kan sibuk. Tapi kalau misalnya sekira-kira kita ketok hatinya, lihat pemberian hadiah, contohnya amplop misalnya kita kasih, kan dia juga bakal peduli kepada kita. Guru-guru di sekolah seperti itu juga. Ini terkadang masya Allah, cuma masya Allah, musibah besar di mana kalau misalnya pengajian itu bernasib kasihan. Guru-gurunya nggak dikasih duit, guru-gurunya nggak dipedulikan. Allahu Akbar. Kalau anak kita di sekolah, masya Allah, cuma masya Allah. Tapi kalau misalnya anak kita di majlis ta'lim, astagfirullah, ini tidak benar. Ya, hal seperti itu tidak benar. Di sekolah dipedulikan, di majlis lebih dipedulikan lagi. Apalagi kalau misalnya bentuk sekolah model seperti kita, lebih peduli lagi. Yang terkadang gurunya sendiri adalah orang kafir. Kalau di madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah umum, SD umum, SMP umum, SMA umum, atau SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, perguruan tinggi negeri, yang bisa jadi itu adalah guru dan atau dosennya orang kafir. Waduh, harus betul-betul peduli kita jemaah sekalian. Jangan sengaja-ngaja anak kita taruh di sekolah sekolah-sekolah kafir, di Karta Ursula atau Santa itu maksudnya, bukan Karta. Karta orang Sunda. Di Santa atau di Bunda Maryam atau kita punya madrasah. Oh, di situ pendidikannya bagus, siapa yang bilang? Siapa yang bilang pendidikannya bagus? Di situ matematiknya bagus, siapa yang bilang matematiknya bagus? Orang kalau banyak bersedekah, insya Allah matematiknya hebat. Tapi terkadang orang nggak pernah sedekah, jadi matematiknya itu blow on. Iya kan? Nggak pernah bersedekah, gitu. Maunya dapat, tapi nggak pernah membagi. Makanya anak-anak kalau misalnya belajar tentang tambah-tambahan pintar, tetapi kalau untuk bagi-bagian nggak bisa membagi, gitu, membagi. Biasakan anak kita untuk suluh bersedekah, banyak membagi. Sama temannya kalau lagi makan roti jangan sendiri. Sama temannya kalau lagi minum es jangan sendiri. Itu memberikan dampak buat sang anak jemaah sekalian. Kalau lagi punya duit, jangan pelit sama teman-temannya. Kalau lagi makan bakso bareng, makan gado-gado bareng, makan cireng bareng, makan apa bareng. Jangan sendiri-sendirinya kamu nak, walaupun kamu punya duit. Engkau makan pangsit di sana, engkau makan bakso di sana dengan sendirinya. Sementara teman-teman pesantren atau teman-teman madrasah cuma sekedar ngelihat kamu dalam keadaan makan. Ajarkan kepedulian sosial buat anak sedini mungkin. Tapi kita juga wajib mempraktikkan anak seperti itu. Makanya terkadang kalau misalnya ada orang tua bersedekah, kasih ke anak, untuk anak yang bersedekah, kasih anak 10.000, 20.000, kasih anak. Kasih nak kepada fulan bin fulan, kasih nak kepada fulan bin fulan. Itu membiasakan anak untuk bersedekah. Wa faidatiha amama hadzal binti, dan juga demikian kalau ada orang tua, bapak dan ibu tidak mempunyai peranan mengambil sikap buat sang anak, itu tidak ada manfaatnya anak ketika berada di tidak ada manfaatnya ketika berada di hadapan sang putri tersebut atau sang anak tersebut. Dan juga nih di jamaah sekalian, jangan biasakan anak-anak kita masuk ke mall. Jangan biasakan anak-anak kita masuk ke pasar. Jangan biasakan. Ini kan kita masya Allah, kalau misalnya Sabtu Minggu weekend, ya kita biasakan Sabtu Minggu weekend. Duit saya sibuk. Ini saya untuk membahagiakan anak. Salah. Boleh satu waktu weekend boleh, tapi weekendnya kita di majelis. Weekendnya kita di masjid. Weekendnya kita di majlis ta'lim. Kalau misalnya kira-kira tidak ada majelis di weekend Sabtu dan Minggu, kita datang ke rumah ulama, kita datang ke rumah guru. Kita lupa seperti itu jemaah sekalian. Kita anggap anak kita
Oh, hari ini ke restoran, hari ini kemana, hari ini ke sini, hari ini ke salah jemaah. Hari ini ke ke pantai ini, hari itu ke pantai itu, kemudian hari ini ke got ini, hari sini ke got ini. Enggak perlu. Kita ajak. Seringkah kita ajak anak kita mengelilingi masyarakat miskin? Mengelilingi masyarakat miskin. Seringkah anak kita ajak untuk mengelilingi rumah guru kita? Nina, ini rumah guru Nina, ayo kita kelilingi Nina. Seakan-akan tawaf di Ka'batullahil Musyarrafah. Harus ada rasa cinta anak kepada mereka, para aulia, para ulama saleh. Ajak ziarah kubur orang tua, ajak ziarah mereka anak-anak kepada ziarah wali, para ulama saleh, ajak. Jangan dibiasakan ke mall-mall, pasar-pasar, rusak jemaah sekalian. Jadi itu bukan cara untuk mencintai sang anak, rusak. Makanya kita punya duit langsung ke restoran, punya duit restoran. Coba lihat. Anak walaupun tuh dia kelihatan udah bagus, sering main peci melulu, sering main sorban melulu, tapi kalau misalnya diperlakukan oleh orang tua dengan perlakuan seperti itu, rusak dia. Coba aja lihat. Kenapa? Salah didikan. Karena peranan orang tua mendidik anak itu sangat-sangat penting jemaah sekalian. Bukan pelit, tidak. Ada waktu-waktunya kita ke restoran, ada waktunya. Walaupun kita punya duit di tangan kita, ya kan? Boleh satu waktu kita weekend ke sana dan ke sini, tapi jangan setiap minggu. Ini setiap minggu, masya Allah. Ini setiap minggu. Dan sengaja-ngaja bahkan terkadang kita bikin DP di HP kita biar orang-orang pada tahu. Gak boleh, dosa jemaah sekalian. Kita di mana? Di bendungan ini, masya Allah. Bendungan Ilir kayak bendungan apa? Selatan, utara, Udik misalnya. Kita di pantai ini, kita DP. Kelihatan DP itu hal yang sederhana, tapi orang-orang ngelihat, masya Allah. Kelihatan kan sederhana jemaah. Saudara-saudara, oh dia punya banyak duit. Tega banget kalau begitu jadinya. Oh dia makan ini lagi. Kenapa sih kalau misalnya kita makan nggak harus di DP-in segala? Kita makan, kita ngeteh, kita ada di mana, di istana atau di mana, kita DP-in biar terkenal. Ya, biar terkenal. Yang ada orang benci ngelihat kepada kita. Kenapa DP kita bukan DP-nya dakwah, pengajian. TikTok-nya pengajian. Maulid, zikir. Kenapa kita enggak mau mentiktokan seperti itu? Kenapa kita enggak mau mendepekan seperti itu? Yang udah barang tentu itu adalah ibadah kepada Allah. Malah sengaja-ngaja, lagi makan sate, enggak boleh jemaah. Makan anggur, lagi di pohon anggur, lagi pohon kecapi, apa semuanya. Atau kalau lagi makan apa namanya, jangan, stop yang seperti itu. Apalagi kalau misalnya DP tersebut berada di bulan suci Ramadan. Itu menghancurkan umat jemaah. Es krim di bulan suci Ramadan. Lagi ngapa? Iya, DP-nya es krim. Jam 12 siang lagi. Orang lihat, jangan. Gara-gara ente orang bisa berbuat maksiat. Orang ngelihat udah enak banget tuh es krim, ente dapat dosa. Ibadah ente belum tentu diterima oleh Allah, maksiatnya udah barang tentu diterima. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bisa paham jemaah? Ini kajian yang kelihatannya hal-hal sepele, tapi banyak kita anggap ini adalah nggak penting. Padahal merusak tatanan sosial masyarakat kita. Gandengan kita dengan istri kita. Boleh, lebih dari itu juga boleh, tapi di kamar. Nggak perlu kita gandengan dengan istri kita dipoto, kelihatan dipoto, gandengan. Berjalan mesra, beriringan nikmat. Menghitung jari jemari sang istri. Jalan dengan nikmatnya. Enggak boleh jemaah sekalian. Kan itu istri saya. Istri enggak perlu diperlihatkan. Istri ada tapi enggak perlu diperlihatkan di masyarakat. Oi, orang-orang kampung, ini istri saya. Kan enggak perlu. Iya kan? Oi, orang-orang kampung, ini istri saya. Enggak perlu. Enggak perlu. Apalagi kalau misalnya kondangan. Di dalam kondangan, ente tahu gak ini istri saya, enggak perlu. Apalagi dalam Arab, dalam istilah Arab, memperkenalkan istri kepada teman itu adalah aib yang sangat besar.
Dalam syariatul Islam, memperkenalkan istri kepada teman itu adalah aib yang sangat besar. Dosa jemaah. Udah ngapain sih, udah diam. Yang bersama kita berarti itu istri kita, begitu aja. Orang mau buruk sangat terserah. Emang yang bersama kita berarti itu istri kita. Ngapain pakai harus memperkenalkan, ini istri saya nih. Ini penduduk kampung yang ada yang dia. Enggak boleh. Enggak boleh. Ini kita udah kebanyakan kebablasan. Kita kalau misalnya kira-kira ke kondangan atau ke sunatan atau ke congratulation, misal pegangan dengan istri. Ini adat Yahudi, bukan adatnya Afid. Oh iya, ini bukan adatnya Bang Afid, bukan. Ini adatnya apa? Yahudi. Wan Nasara otomatis. Memang satu kelompok. Ini adatnya mereka. Kok kita ikutin? Kita punya adat, namanya adat syariatul Islam. Lupa nih yang kayak gini, lupa. Mau punya anak soleh dan soleha, suami istrinya bergandeng mulu. Kan halal benar. Tapi halalnya nggak perlu diperlihatkan. Halal, tapi nggak perlu diperlihatkan. Makanya tanda ulama soleh, istrinya nggak pernah diperlihatkan. Terkadang nggak pernah diajak ke sana ke sini. Andaikan diajak dakwah, andaikan diajak ziarah kubur. Untuk kesana kesini terkadang nggak dianggap di bareng-bareng begitu. Kenapa? Menjaga istri jamaah sekalian. Tapi kalau misalnya kita lihat ada misalnya dewan guru dan sebagainya, sengaja foto-foto dengan istri, nggak bisa mengamalkan ilmu. Kalau begitu ulama, sang ustaz nggak bisa mengamalkan ilmu. Terkadang kalau di dunia pertelevisian, masya Allah, cium istrinya, kan sah, iya sah, nggak perlu diperlihatkan. Lebih dari itu, kalau di kamar juga nggak ada masalah. Ada masalah nggak? Ada masalah kan? Ada masalah kan? Di kamar nggak ada masalah, silakan. Tapi ini bukan di kamar, di luar, di shooting, mau coba cium tangan, cium apa namanya, cium pipi kanan, cium pipi kiri, cium pipi yang kanan, cium pipi yang kiri, cium, astagfirullah. Gak boleh. Gak boleh pakai peci, apa semuanya. Bahkan terkadang tuh perempuannya pakai niqab, pakai cadar. Jangan, jaga syariatul Islam. Makanya tuh di rumah kita jaga potok-potok. Kalau zaman dulu potok pernikahan kita terkadang masya Allah, semua masya Allah, ya kan, terbuka auratnya, udah deh. Itu taruh di ruangan kita aja. Jangan ditaruh di ruang tamu. Taruh di mana? Di kamar kita, udah di kamar kita. Apakah kita perlu memperlihatkan? Enggak boleh. Andaikan ada tamu ngelihat, dosa. 1, 2, 3, 4, 5 tamu, 5, 10, 20 tamu atau keluarga dan sebagainya, dosa. Memperlihatkan aurat, gitu. Memperlihatkan aurat. Jamaah sekalian, telanjang sekalipun kalau di kamar berdua dengan istri, 50 jam dikali 50 jam telanjang lebih daripada Tarsan, boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah, enggak ada yang lihat. Kayak Tarsan begitu, udah telanjang lagi. Kayak kambing begitu. Itu jalan gondal-gandel, boleh enggak? Boleh. Tapi di kamar khusus. Kalau udah di ruang tamu saja jaga. Di ruang tamu kan bisa jadi orang lihat dari luar ke ruang tamu, apalagi model rumah kita. Bukan istana kira-kira. Rumah kita modelnya istana atau bukan? Bukan. Di mana orang ngelihat dari jarak jauh udah kelihatan. Jaga tuh di ruang tamunya kita. Jaga. Ini bagaimana membentuk katanya ekonomi Islam, membentuk politik Islam, membentuk negara Islam, membentuk segala-galanya dengan konsep syariatul Islam. Tapi rumah tangganya nggak dibentuk, nggak bisa. Walaupun dengan kamus besar, introspeksi besar, atau walaupun kita dengan dengan berbagai macam pelatihan dan sebagainya, nggak hasil. Jalankan sunnatul Rasul di dalam rumah tangga dulu, karena tidak bakal bisa yang besar tanpa yang kecil. Makanya jangan jadikan anak kecil berada di dalam posisi orang besar. Nggak boleh menjadikan anak kecil berada di dalam posisi orang besar. Itu diantara amanah besar.
Wa minal khianah, di antara khianah besar maksud saya. Di antara khianat besar menjadikan anak kecil sebagai posisi besar. Anak kecil jangan. Anak kecil jangan ditaruh posisi besar. Itu. Enggak boleh dalam syariatul Islam. Anak kecil jadi RT. Jangan, masih kecil. RW, jangan, masih kecil. Ini kekuatan besar dalam syariatul Islam. Mau jadi ketua atau jadi wakil ketua. Satu waktu ketika ketua uzur, maka wakil naik. Masih kecil. Membentuk RT juga belum bisa, bagaimana membentuk yang lainnya? Enggak boleh, itu khianat. Hati-hati jamaah sekalian. Ini syariat. Saya enggak bicara politik. Ya, saya enggak bicara politik, ini syariatul Islam. Gitu. Dan ini syariat dan harus diungkapkan. Saya bicara dengan saudara-saudara saya sesama muslim. Ya. Wad'us shaghiri lil kabir. Meletakkan anak kecil untuk besar. Kan enggak pantas. Enggak pantas anak kecil ada di samping guru. Yang samping guru adalah orang-orang yang terhormat. Ulama-ulama, para kiai, para ustaz yang taruh di depan. Betul enggak? Betul enggak? Nah, makanya tuh hadrah-hadrah perlu ditata letak. Jangan sekali-kali hadrah ditata letak di samping kanan atau di samping kiri. Hadrah ditata letak di depan kayak begini. Di sini. Ini kan terkadang munsyidnya di sini. La haula wala quwata illa billah. Munsyidnya di sini. Ente berdampingan dengan siapa? Ente berdampingan dengan ulama, wa anta bukan ulama. Duduk di situ. Apakah gara-gara dia jadi munsyid atau jadi kelompok hadrah kemudian jadi besar? Tidak. Mereka adalah semuanya murid. Jadi ketika murid berhadapan dengan sang guru. Gitu. Ini saya perhatikan banyak ya di tempat-tempat lain. Munsyidnya di sini, munsyidnya di sini. Lah guru diapit. Tidak. Ente murid berada di hadapan. Enggak boleh berada di sebelah kanan, enggak boleh berada di sebelah kiri, di hadapan. Sering kan kita ngelihat maulid, majelis maulid hadrah kanan atau tidak tetap berada di sana. Menghadap ke mereka para ulama-ulama soalnya. Ya jamaah, itu untuk perbaikan. Andai kan ada terjadi perlu diperbaikan, kalau tidak terjadi ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi permasalahan tata letak saja terungkap dalam syariatul Islam. Makanya murid tidak pernah mau duduk di hadapan makanya murid tidak pernah mau duduk di samping gurunya. Sebagaimana anak enggak pernah mau duduk di samping orang tuanya, jaga adab. Misalnya anak di sini, enggak mau, jaga adab. Murid nih, walaupun gimana, tetap jaga adab. Di situ. Masya Allah, semua Masya Allah. Alangkah indahnya syariatul Islam. Kalau itu betul-betul dijaga, indah adab kita di dalam rumah. Entah itu di rumah tangga, entah itu di masjid, mushola dan sebagainya. Betul gak jemaah? Jadi anak tidak berani kurang ajar kepada orang tua. Bahkan minum mendahulukan orang tua saja tidak mau. Anak minum. Misalnya lagi mau buka puasa atau sahur atau apa namanya, mendahulukan orang tua tidak mau. Sebagaimana murid tidak mau mendahulukan gurunya. Enggak mau makan duluan, enggak mau minum duluan, enggak mau melangkah duluan sebelum sang guru melakukan. Ini adab. Dan ini ada di dalam apa yang telah diungkapkan oleh Habib Umar di sini. Baru dengarkah adab seperti itu? Ya? Baru dengarkah? Adab. Dalam adab itu ada akhlak. Dalam akhlak itu ada nur, ada cahaya. Bukan guru mau dihormati, tidak. Bukan juga orang tua mau dihormati, tidak. Tapi kewajiban anak cium tangan kepada orang tua, cium tangan. Cium tangan. Bukan cium jidat, cium tangan. Cium tangan, cium tangan. Ya, kita sebagai orang tua mau banget gak dicium tanganin sama anak? Kan gak mau juga.
Tapi ini kewajiban anak untuk cium tangan, karena di situ ada akhlak, di situ ada cahaya, di situ ada keberkahan buat sang anak. Ada setiap cium tangan anak kepada orang tuanya, ada keberkahan di situ. Nanti anak-anaknya dari anak kita bakal menjadi anak yang soleh seperti anak kita. Amin. Karena walau bagaimanapun juga al-barakah sariyah, ingat, al-barakah sariyah, keberkahan itu mengalir. Anak kita seperti itu, nanti cucu kita kayak gitu, nanti terus ke bawah kita seperti itu. Al-barakah sariyah. Gitu. Anak masuk rumah cium tangan, mau keluar rumah cium tangan. Walaupun cuma sekedar mau kemana, biasakan seperti itu. Sebelum anak membiasakan, istri kita ngebiasain dulu. Iya, istri lagi. Pernah gak istri beli sayuran, kemudian cium tangan sama kita? Saya cuma nanya, pernah gak istri padahal mau beli sayuran di depan, cium tangan dulu sama kita? Pernah gak? Padahal itu berkah. Kita juga laki-laki nggak ngaji, lagi ngapa bu? Kan cuma sekedar beli tempe doang, beli apa namanya, temennya tempe, tahu. Kan cuma sekedar beli tahu doang. Ini suami dan istri nggak ngaji, padahal berkah. Masya Allah. Mau tidur cium tangan. Allahu Akbar. Abdul Wali. Mau tidur cium tangan, bang. Berkahin ya. Masya Allah. Bangun tidur cium tangan pula. Ini nih lupa yang kayak gini. Padahal apa susahnya sih cium tangan? Susahnya cium tangan tuh istri ke kita? Susah. Cuma memang perlu dibiasakan. Mau bicara politik, mau bicara tentang kebangsaan, tapi yang kayak gini nggak dijalankan. Boleh-boleh saja kita berbicara tentang politik. Boleh, bagus, indah, tentram, hebat. Tapi dasar dulu dong. Kita bikin rumah nggak langsung bikin kubah. Kita bikin masjid, tahu-tahu langsung bikin kubah gak? Ini kubah bagaikan politik nih. Tapi itu kan kubah adalah kubah. Tapi yang paling dasar apa? Dasar. Biar, pondasi, landasan. Dan ini adalah landasan. Istri cium tangan, coba. Dan kita suami kan nggak pengen banget dicium tanganin, nggak pengen banget kan, apalagi lagi mau tidur, bangun tidur. Tapi itu istri, Masya Allah, bang, doain ya bang, mau tidur lagi sebelum waktu subuh, Masya Allah. Ada istri kayak gitu? Ada. Kalau kemarin belum ada, sekarang Insya Allah ada. Pada dengar Insya Allah istri kita, amin. Keluarga kita semuanya pada dengar, kaum muslimat semuanya pada dengar, semuanya, amin. Gitu. Tapi jalanin, udah amin nggak dijalanin lagi. Nggak ada susahnya. Kalau orang Betawi bilang nggak ada susahnya cium tangan. Ada susah gak? Ngeluarin duit gak? Cium tangan suami, istri kepada suami. Dia lupa. Istri ngaji ke sana sini, ke majelis taklim besar, majelis taklim kecil, ikut maulid besar, tabligh akbar besar, sama suaminya nggak cium tangan. Ente ngapain ngaji di luaran sana? Betul. Ente ngapain kesana dan kesini? Ada suami, ente nggak cium tangan. Cium tangan, udah cium tangan. Mau gimana? La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. Gitu. Ini kalau kita nggak ngaji sampai kiamat juga kita nggak tahu nih model kayak gini. Betul Pak Ji. Nggak apa-apa, udah gini hari baru tahu hukum, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah daripada nggak ketemu hukum model kayak begini. Astagfirullah. Ya Allah. Pantesan umat Islam makin lama makin merosot. Iya kan? Bicara politik kebesaran, bicara ekonomi global, mau global kan, mau internasional, boleh, itu bagus semuanya. Tapi dasar ini dasar. Kita sering makan bareng dengan anak, kita jalankan sunnatul Rasul pada anak, gitu. Kira-kira bekas bapak dimakan sama anak, andaikan tidak dimakan, bekas suapan bapaknya itu dimakan oleh sang anak.
Ini tidak bekas piring. Ini ajalah bekas piring. Ini misalnya piring. Ini piring bapak. Ini piring anak. Nggak rela piring bapaknya ditaruh di piring anak. Piring anak di atasnya, piring bapak di bawahnya. Ini pun adab. Bapak habis makan, kan piring kosong, tapi kan kotor. Anak habis makan, nggak mau tuh anak piringnya berada di atas piring bapak. Sama, murid begitu juga. Bekas makan guru, piringnya nggak tega dia taruh di bawah. Ini nampan guru di bawah, ini nampan jamaah semuanya di atas. Nampannya sang guru di atas segala-galanya. Ini nampan jamaah semuanya yang di bawah. Dan inilah adab. Kalau ini piring bekas guru dihormatin, bagaimana gurunya? Kalau ini piring bekas bekas orang tua itu dihormati, bagaimana orang tuanya? Allahu Akbar. Kita kaum muslimin kurang beradab rupa-rupanya. Ya jamaah, kita kaum muslimin dengan anak sendiri saja kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan kasih duit. Bagus, itu kepedulian dan kewajiban kita sebagai orang tua. Tapi yang paling bagus syariat kita ajarkan buat anak. Masya Allah, Masya Allah. Tidak ada yang paling indah dilihat kecuali akhlak. Tidak ada yang paling indah, tidak ada sesuatu yang paling lezat di alam dunia kecuali akhlak. Sama baju lagi nih. Baju orang tua kan biasa dicuci dalam cucian. Enggak mau anak bajunya itu ada di atas baju orang tua. Biarkan baju orang tua dulu dicuci, dibersihkan, ditaruh di jemuran. Baru anak nyuci untuk bajunya sendiri. Jangan baju saya kena ke baju bapak. Jangan baju saya kena ke baju ibu. Ini baju. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah tidak ada akhlak dalam dunia kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dalam dunia majlis, dalam dunia masjid, mushola, majlis ta'lim, semuanya sudah melupakan akhlak yang model seperti itu. Padahal inilah yang dibina oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mendasar. Allati la tajidu umman wala aban yas'alunaha amma kana. Yang sekira-kira putri tersebut tidak menjumpai ibu dan atau bapak yang bertanya-tanya. Artinya tuh tidak boleh orang tua, bapak dan ibu ketika putra dan putrinya belajar di satu tempat kemudian tidak pernah bertanya kepada sang anaknya. Enggak boleh. Amma kana, apa yang terjadi, enggak boleh diam aja begitu. Tanya kepada anak, bagaimana nak? Bagaimana engkau di pesantren, sehat? Masya Allah, belajar apa? Tanya. Ada waktunya kita main HP dengan anak. Ada waktunya kita berjumpa ketika anak misalnya nunggu di pesantren atau nunggu di sekolah atau pulang ke sekolah. Tanya. Wa amma ta'allamat wa amma talaggat, apa yang sang putri belajar, apa yang sudah didapati dalam sekolah tersebut, tanya. Wabil khusus kalau sang putri yang bertanya adalah ibu, sang putra yang bertanya adalah bapak. Warubbama marral 'am, karena bisa jadi putri malu kepada bapaknya kalau misalnya di situ ada hal-hal yang khusus yang tentang kewanitaan misalnya. Ya kan? Putri lagi haid, putri lagi istihadah, kan malu bertanya kepada bapaknya. Jadi bertanya kepada siapa dong? Pada ibu. Untuk kemudian juga putra, dia habis mandi basah. Putra habis mandi basah, dia nanyanya kan ke bapak bukan ke ibu, kan malu kalau nanya ke ibu. Bu, semalam saya habis mandi basah gitu. Tahu gak maksudnya mandi basah? Mandi juga semuanya basah.
Paham nggak? Paham. Saya pernah ngajar di satu majelis salim. Saya udah panjang lebar bicara tentang itu. Kiai, itu artinya apa sih? Astagfirullahaladzim. Saya pikir ibu paham. Udah panjang lebar kita ngomong. Gitu. Makanya saya tegesin, paham nggak? Paham. Soalnya terkadang yang model kayak gini, karena dia nggak pernah berada di dalam dunia pengajian, nggak paham tentang ini semuanya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, nanya nggak apa-apa, nanya. Lalu bertanya sesat, jalan. Sebelum adanya Google, sebelum adanya HP, kita mau ke rumah apa semuanya nanya mulu. Nah, memang harus nanya. Warubama marul amu dirasi, yang bisa jadi tahun pelajaran. Udah tahun pelajaran ini kita tanya, nah kamu udah paham ini, paham itu, paham ini, paham itu, paham ini, paham itu, udah hafalan enggak? Hafalan kau sudah seberapa? Yang mendekat, yang mengajarkan hafalan siapa? Yang mengajarkan bahasa siapa? Tanya kita kepada sang anak. Wa ma wasalu yawman ila wasfiha ila saffiha, maksudnya. Kemudian ketika sang anak sudah masuk dalam satu waktu, kita tanya tentang waktu tersebut, belajarnya di mana, sama siapa, gurunya apa. Alladzi tadrusu fi, yang sang putri belajar atau sang putra belajar. Kita tanya nih, gurunya berakhlak gak? Ini enggak. Banyak di sekolah gurunya ngajar sambil ngerokok. Betul gak? Aduh. Gurunya ngajar sambil ngerokok. Minum sambil berdiri. Ada minuman enak. Gelagah. Astagfirullah, ini guru. Atau ada kacang dimainin. Pak. Guru. Dan ini saya lihat sendiri. Ini dia mengajarin ke anak sekolah, anak sekolah, murid. Bagaimana murid jadi saleh dan salehah? Lah guru makan kacang sama astagfirullahaladzim. Minum astagfirullah. Guru, pantaskah seorang guru seperti itu? La haula wala quwwata illa billah. Ini yang saya lihat, bagaimana yang saya enggak lihat, lebih banyak lagi. Astagfirullahaladzim. Cuma memang yang saya lihat itu di sekolahan, di pesantren, mudah-mudahan enggak kelihatan yang gitu. Dan enggak ada mudah-mudahan. Ya Allah, ya Allah. Wala sa'alu anha al-mudarrisatil lati yudarrisnaha. Dan tidak boleh ibu tidak boleh bertanya, tidak boleh tidak bertanya, maksudnya harus bertanya tentang guru-guru yang mengajarkan sang putri. Ini ustazah yang ngajarin kamu bagaimana, apa pelajarannya, belajar apa, tanya gitu. Fa yakunu naw'an minal ihmali fi sya'ni hadzal binti. Kalau sang ibu tidak pernah bertanya kepada putrinya di sekolah atau di pesantren, itu diantara hal-hal yang melalaikan urusan sang putri. Wa adami mubalatin bi wad'iha wa haliha, dan ketiadaan kepedulian menaruh dan meletakkan putri di madrasah atau di pesantren. Fa idza kana hadza ma'a annahum fil baiti aidan wa la yas'alunaha. Kalau misalnya ada orang tua di mana anak pulang pergi dari sekolah ke rumah tidak pernah ditanya. Ini kalau misalnya ada orang tua enggak pernah nanya anaknya belajar apa nak, siapa yang ngajar, sudah hafal belum, udah ngerjain PR belum. Wala yushajji'unaha 'anil mahfuzati at-thayyibati. Dan orang tua tidak pernah memberikan peranan untuk menguatkan hafalan sang anak. Wala 'ala kitabatil wajibati, dan tidak pernah mensupport untuk menjalankan kewajiban PR contohnya. Karena ihmalan kamilan fi sya'ni hadhil binti, maka terjadilah kelemahan yang sangat sempurna dalam urusan sang putri dan atau putra. Jadi anak kita tuh kalau sekolah aja, sekolah enggak pernah dipedulikan sama orang tua, nunggu kesesatan, nunggu kehancuran. Hancur. Mulai anak mulai ngerokok. Salah pergaulan.
Salah pergaulan. Waktunya sekolah dia ngobrol sama teman-temannya di warung, di kafe, atau naudzubillah min dzalik, atau dalam dunia motor, atau dalam dunia mobil. Walaupun dia sudah selesai sekolah, enggak pantas anak sekolah, anak pesantren untuk menghabiskan waktunya kecuali harus dengan ilmu. Kecuali harus dengan ilmu. Walaupun dia pesantren hebat, enggak ada waktu untuk main-mainan mobil, enggak ada waktu main-mainan motor. Belajar dan belajar. Masa muda belajar dan belajar. Naik motor cuma sekedar wasilah untuk menjadikan itu tujuan yang dia sampaikan. Bukan untuk bermain-main, bukan untuk berpesta pora setiap malamnya, berkumpul dengan temannya. Oh, teman satu fakultas, atau teman satu kuliah, atau teman satu sekolah, atau reunian dan sebagainya. Enggak. Reuniannya kita adalah dakwah. Kalau dalam reuni di situ ada majelis, dalam reuni di situ ada maulid, di situ ada ta'lim, di situ ada yasinan, di situ ada zikiran. Bukan untuk cuma sekedar kenang-kenangan, ya udah CLBK nanti. Ya. Bisa enggak dalam reuni tersebut akhirnya ada CLBK? Jemaah paham enggak tuh CLBK? Apa CLBK? Masya Allah. Ini dia nih. Si dia yang dulu pura-pura. Suami ente kerja. Ya Allah bang, suami ayah udah meninggal. Girang. Kalau suaminya meninggal girang, alhamdulillah. Kesempatan besar buat dia. Tuh hati-hati tuh CLBK tuh hati-hati. Betul gak? Betul gak? Nang udah punya anak berapa? Ya Allah bang, belum bang, belum kesempatan. CLBK, hati-hati tuh. Berapa banyak dalam reunian itu bukan untuk menambahkan kekuatan iman, malah melemahkan iman. Boleh aja, tapi di situ ada maulid, ada zikiran, ada sesuatu yang dibahas untuk keagungan Islam, bukan untuk oh iya, dulu ente yang gini ya, dulu ya mulai. Oh dulu ente malu-malu, sekarang kok nggak malu-malu? Dulu ente yang pakai jilbab hitam mulu kan, sekarang aduh ngapain? Itu perempuan udah jadi istri orang. Itu perempuan udah jadi istri orang. Ente yang dulu makan bakwan ya di sini, anak temenin ente. Tuh suaminya lagi nunggu. Ente godain istri orang. Hati-hati. Betul gak? Temen ini temen. Ayo foto bareng. Istri orang. Ya kan? Seakan itu adalah hal yang biasa menurut kita. Padahal dalam syariatul Islam haram adalah haram. Tabda'u ta'athuratu hinaizan. Kalau begitu jadinya dampaknya sudah mulai meluas. Kalau anak tidak dipedulikan oleh orang tua, tunggu kehancuran sang anak. Mulai anak bergaul dengan yang tidak benar. Mulai anak sudah mengenal rokok. Mulai anak sudah mengenal rokok dalam dunia mereka. Akhirnya nggak punya duit, dia beli apa namanya? Lem ahibon. Yang punya dikit duit, masya Allah, di kafe sambilan ini dan itu, naudzubillah min dzalik. Yang punya duit lebih banyak lagi, anak-anak sekolah kesana dan kesini, naik motor, laki dan perempuan, sampai jauh larut malam, nggak pernah ditanya tuh. Sementara ayamnya maghrib belum pulang, dicari putrinya. Na'udzubillah min dzalik. Putrinya dibawa orang lain, dia diem aja. Zindik jemaah sekalian. Orang tua tersebut walaupun ahli ngaji, walaupun ahli tahajud, hafal Quran, enggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia hafal Quran, hafal hadis, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia membiarkan putrinya kesana dan sini. Kan udah ngelamar, ngelamar belum nikah. Kan udah dilamar, boleh dah. Enggak apa-apa, silakan. Enggak boleh. Kalau udah nikah boleh. Ini belum nikah, belum apa, baru ngelamar. Ini kan banyak orang perempuan sudah dilamar udah bebas. Malam Minggu, dari malam Sabtu sampai malam Minggu sampai malam Senin enggak pulang, enggak apa-apa, kan udah dilamar. Nauzubillah min dzalik. Menghalalkan yang haram kalau begitu jadinya. Sementara kita berbicara tentang kerusakan di sana dan sini, kita sendiri super rusak. Min hawaliha sudah mulai dampak, minas sahibat dari temannya, wasiddiqat teman-temannya, wasatul madrasah di tengah sekolah. Hati-hati tuh.
Anak di rumah sebentar, tapi di sekolah banyak. Apalagi dia di pesantren. Kalau misalnya salah nyari teman, naudzubillah min dzalik. Wa qad yakunu fihinna syadzatu awil mukhalifatu. Yang bisa jadi temannya itu enggak benar. Bisa jadi walaupun di pesantren, walaupun di pesantren, tapi kan banyak orang anak udah enggak benar baru ditaruh di pesantren. Astagfirullah. Anak kalau udah kena minuman keras, udah kena narkoba, udah kena ngerokok, udah kena free sex, baru ditaruh di pesantren. Nauzubillah min dzalik. Salah jamaah sekalian. Anak yang masih fresh, yang hebat dan sebagainya, taruh di pesantren, bukan malah kebalikan. Gitu. Ya anak udah nauzubillah min dzalik kena narkoba, udah ditangkap polisi berkali-kali, taruh di pesantren. Seakan pesantren itu adalah buangan. Betul? Anak-anak kita kalau misalnya enggak diterima di perguruan tinggi negeri, enggak diterima di sekolah negeri, tahu-tahu ditaruh di pesantren, seakan pesantren pembuangan. Padahal pesantren itu tempat yang paling istimewa di antara tempat-tempat pendidikan yang ada. Salah kaprah kita. Ya, jamaah. Akhirnya tuh anak memberikan dampak buruk sama teman-temannya. Ya, dampak buruk. Dia ahli narkoba ditaruh di pesantren. Dia ahli ngelinting ditaruh di pesantren. Ya udah teman-teman yang ngikut semuanya. Nah juga orang pesantren jangan terlalu berbaik sangka juga kepada orang yang mau di pesantren. Dijaga dulu, dites dulu, dilihat dulu. Makanya yang punya pesantren harusnya mempunyai pandangan selain zahir, mempunyai pandangan batin. Banyak di pesantren-pesantren kita di mana anak baru mau masuk pesantren tidak diterima. Kenapa? Dia ahli narkoba, ahli maksiat. Ini bakal merusak teman-teman yang lain. Ntar dulu. Kalau ente mau belajar, tempat ini aja dulu, dikhususkan. Nggak boleh bercampur dengan santri-santri yang ada. Nggak boleh. Selama setahun. Ada anak pejabat mau masuk pesantren, ntar dulu. Kalau ente mau masuk pesantren anak, ente jualan kain dulu. Anak pejabat disuruh jualan kain. Kalau zaman dulu anak pejabat kalau misalnya mau di pesantren suruh jualan kuenya ada di atas. Misalnya pisang goreng, biar dia tahu artinya tawadhu. Enggak boleh sombong walaupun dia anaknya pejabat. Kan banyak anak pejabat bertingkah di pesantren. Anaknya pejabat, anaknya orang hebat di alam dunia ini. Ditaruh di pesantren, udah. Semua gurunya bisa dikasih duit. Enggak boleh kayak begitu. Jadi bagus kalau misalnya ada pesantren ngelihat nih anak pejabat, sebelum ente masuk pesantren ente jualan dulu. Di mana guru? Dia di pasar. Berapa hari? 1 tahun. Baru 6 bulan udah benar, ya udah enggak jadi 1 tahun, 6 bulan cukup. Dilihat gitu. Terkadang memang banyak tingkah anak-anak pejabat ketika ditaruh di sekolah atau di pesantren. Betul enggak? Gitu. Kalau itu diterapkan fa insyaallah hasil. Benar. Awil mudayyat lil adab, atau mungkin temannya tidak atau mungkin temannya itu yang menyia-nyiakan tentang adab. Fatabda'u sirayatu dzalika ila hadhil binti. Kalau dia melakukan seperti itu, salah pergaulan, maka berkembanglah kepada sang putri atau sang putra. Wal ummu fi ghaflah, ibunya lalai, enggak pernah mau bertanya, enggak pernah nanya-nanya putri atau putranya di sekolah atau di pesantren. Wal bintu aidan fi ghaflatin, sementara putri juga dan atau putra kita naudzubillah min dzalik itu juga dalam keadaan lalai. Banyak lalai, suami, istri lalai, anaknya semuanya ikut lalai. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Namun model seperti ini, walaupun kita taruh anak di pesantren paling hebat atau di sekolah paling hebat, tidak bakal hasil. Tidak berguna. Boleh jadi mereka S1, S2, S3, tapi malah ketika jadi kaya lupa kepada sang orang tua. Akhirnya dia punya anak, dia bilang, ya udah, daripada nyari pembantu mendingan ibu aja. Masya Allah, ibunya mau berangkat ngaji, ngelayanin cucunya. Ibunya udah waktunya mau ngaji, udah tua gitu hari nggak mau ngaji. Kenapa? Sibuk sama cucu. Emang bapaknya kemana? Bapaknya kerja. Emang ibunya kemana? Ibunya kerja.
Ente mau punya anak nggak tanggung jawab, malah tahu-taunya anaknya dikasih ke kakek dan neneknya. Kalau mau kasih duit kepada bapak dan ibu, nggak usah pakai tujuannya. Kan nanti kan bapak dapat duit, ibu juga dapat duit. Itu berarti gajian dong kalau begitu jadinya. Tegakah kita menggaji kepada bapak dan ibu? Tegakah? Karena kita tidak pernah peduli kepada anak ketika dalam keadaan shohalah, nggak pernah mempedulikan mereka. Akhirnya tuh anak nggak pernah peduli kepada orang tuanya. Dianggap hal seperti itu hal yang indah, ya kan? Dianggap itu hal yang biasa-biasa aja. Cucu dipegang oleh nenek hal yang biasa, padahal itu merusak tatanan nenek. Nenek yang mau ziarah, nenek mau zikir, nenek mau ngaji, nenek mau baca Quran, nggak bisa. Kenapa? Tuh ada anak, udah anaknya bengalnya luar biasa, bandelnya luar biasa, musibah. Sebelum ada musibah kematian, dia udah dapat musibah duluan. Banyak kan ditanya, "Nek, kenapa nggak ngaji?" Sibuk cucu, Kiai. Aduh, ini dia gara-garanya. Sibuk cucu. Anak nenek, mantu nenek sibuk kerja. Ya udah, kalau sibuk kerja nggak usah punya anak. Betul nggak? Ngapain cari duit kalau misalnya anaknya pada berantakan ini dan itu? Kan sama bapak dan ibu. Bapak kita udah tua, mau nyantai di masa tuanya. Dulu udah capek kita belajar, kita sekolah dan sebagainya, udah capek mikirin kita. Udah seperti itu kita taruh anak kita ke orang tua atau ke mertua, musibah. Nauzubillah tsumma nauzubillah tsumma nauzubillah. Ayo kita benerin. Ini asas pondasi kita dalam rumah tangga. Ini asas di antara asas-asas yang bakal kita bahas lagi berikutnya. Wallahu a'lam. Ketika kita melihat dalam kondisi istri dan anak sudah banyak kesalahan lantaran yang memang kita melakukan secara sengaja atau tidak sengaja, dan atau mungkin kita tidak tahu hukum tentang tata laksana rumah tangga menurut syariatul Islam, akhirnya istri begini, anak begitu, Masya Allah. Anak diajak sholat aja luar biasa susah, diajak ngaji apalagi diajak bangun malam gitu. Maunya kalau misalnya mau jalan-jalan mau kesana kesini mau, tapi kalau mau diajak masjid aja alergi, musola alergi, majlis ta'lim lebih alergi. Kita putar balik haluan kita. Putar balik haluan kita. Yang pertama, setiap malam kita sebutkan nama anak dan istri kita dalam bermunajatnya kita. Itu yang pertama. Ini jamaah. Kan udah banyak nih kejadian anak dan istri, astagfirullahaladzim, begini rupa-rupanya. Iya, karena kita salah didik, karena kita salah ngasuh. Nah, kita udah banyak perjalanan kita keluar dalam syariatul Islam, putar balik. Jangan kita meneruskan dalam haluan yang atau jalan yang sudah rusak tersebut. Putar balik. Putar baliknya yang pertama, saya katakan kepada jamaah, banyak bermunajat kepada Allah. Sebut namanya istri kita, anak-anak kita, sebut satu persatu, sebut. Ya Allah, istri saya. Ya Allah, putra saya. Ya Allah, putri saya. Ya Allah, putra saya begini. Sebut keadaannya kayak gini, kayak gitu. Allah Maha dengar, Allah Maha tahu. Tapi perlu kita untuk terus ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat-sangat cinta, innallaha yuhibbul manihina fid du'a. Karena Allah sangat cinta kepada orang yang berdoa dalam harap. Dalam harap, ya Allah, jadikan putra saya, ya Allah. Ini putra saya lagi udah begini, ya Allah, disuruh ngaji susah. Ya Allah, putra haluan, ya Allah, jadikan hatinya terus. Sebut. Putri saya kayak begini, ya Allah, putri saya. Ya Allah, ya Allah, kok udah nikah malah begini, ya Allah. Udah S1, saya bimbing dia sampai pintu gerbang sebuah keberhasilan. Tapi kenapa pelitnya luar biasa, Masya Allah. Iya kan? Anak kita pelit luar biasa. Dia makan oncom cuma makan doang berdua. Anak datang ke rumah kita, lapar di malam hari, dia beli nasi goreng doang berdua. Padahal di rumah ada kita, ada istri kita. Dianggap kita nenek-nenek yang enggak makan, padahal lapar banget kita. Ngomong dan sama Allah, ya Allah, anak saya kenapa pelit banget ya Allah. Ngomong, ya Allah, ya. Nangis kita di hadapan Allah. Pertama. Dan itu dilakukan rutin dan banyak. Bahkan di setiap kita melakukan ibadah, contohnya ngaji, kita hadirkan anak dan istri kita.
Selesai ngaji kita hadirkan anak dan istri kita. Ibadah seperti sholat berjamaah atau sedekah, atau kita melakukan aktivitas banyak kebaikan, ziarah contohnya dan sebagainya, kita sebutkan anak dan istri kita. Ini putar balik namanya. Dan ketika kita melakukan kebaikan, jangan mengharap kepada orang kecuali tujuannya untuk merubah anak dan istri kita. Ya Allah, rubah ya Allah. Istri kita di mana saja kita berada, kita hadirkan anak-anak kita terus lagi. Ya Allah, bahkan ketika kita mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikan makanan istri dan anakku makanan yang halal. Kita mandi juga, ya Allah, aku niat mandi. Betul, mandi secara zahir. Ya Allah, bersihkan hati dan akhlak putra putri dan istriku, ya Allah. Padahal lagi mandi. Padahal kelihatannya hal yang biasa, lagi mandi. Tapi kita niatkan, ya Allah, bersihkan akhlak, bersihkan hati anak dan istri saya, ya Allah. Bagaimana tidak terbersihkan kalau setiap waktu mau tidur begitu juga, ya Allah. Sebelum tidurnya kita, Engkau yang maha menggerakkan, bersihkan hati anak dan istri saya. Bangun tidur juga, alhamdulillah alladzi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusyur. Alhamdulillah, ya Allah, bangunkan hati anak dan istri saya, ya Allah, untuk selalu dekat kepada Engkau, ya Allah. Waktunya subuh, bangunin. Mau capek mau tidak, anak dan istri kita bangunin. Enggak tidak kata-kata oh sakit, enggak, sholat. Habis sholat tidur lagi, enggak ada masalah. Sholat nak, apalagi anak sudah dewasa, sholat dengan penuh kasih sayang. Ngaji nak, ngaji dengan penuh kasih sayang. Kalau kita lakukan demikian secara lembut sebagaimana akhlaknya Nabi dan rutin, itu insya Allah dalam 1 tahun bakal kembali anak dan istri. Bakal kembali insya Allah. Batu, kita tahu batu itu diantara benda keras. Tapi kalau setiap waktu dialirkan air walaupun sedikit demi sedikit, hancur gak jemaah? Hancur. Ini batu, ini air, sedikit-sedikit aja bolong tuh batu. Tapi rutin. Kita sebagai suami harus ikhlas dan sabar. Jangan malah berantem sama istri. Waduh, lu disuruh ngaji susah banget, nah repot dah. Anak-anak malah berantem sama anak. Enggak. Kita dengan akhlak kita, kelembutan kita, minta dulu kita kepada Allah sebelum kita bangunin anak dan istri. Ya Allah, aku membangunin anak dan istri ke Allah dulu, karena Allah kan yang maha menentukan. Minta dulu ke Allah. Sama, seseorang dakwah ngajar, dia minta dulu kepada Allah sebelum dia ngajar, agar ajarannya itu diterima oleh masyarakat dan didengar oleh masyarakat, diamal oleh masyarakat. Bukan cuma sekedar ngajar bismillahirrahmanirrahim, tidak pakai adab-adab ngajar. Ya udah, ngajar ya ngajar, tetapi masyarakat enggak mau menjalankan. Nah, perlunya seorang ustaz, seorang guru, dia minta dulu kepada Allah, ya Allah. Selesai ngaji minta lagi, ya Allah, biar mereka menjalankan. Apalagi anak dan istri. Ayo, seperti itu. Mudah kan jemaah? Mudah gak? Sangat mudah, tapi perlu dipraktikkan. Butuh dengan kesyukuran yang banyak, butuh dengan kesabaran yang banyak. Apalagi ini anak dan istri di dalam rumah kita lagi. Kalau di antara keluarga kita rusak, itu susah luar biasa. Mending kita membersihkan atau memperbaiki tatanan masyarakat yang udah mulai rusak, daripada kita memperbaiki tatanan keluarga yang rusak. Susah memang, tapi saya bilang ikhlas, sabar. Kita lihat, apakah ada yang lebih keras dari batu? Oh, istri saya keras, ngambeknya banyak. Iya, tapi kan ada waktu-waktu nggak ngambek kan? Waktu dia lagi makan es krim, ajak lah. Waktu dia lagi makan somai, ngomong. Emang setiap waktu tuh pada istri dan anak ngambek kan? Enggak kan? Kalau misalnya ngambek mulu, nggak punya anak kalau begitu jadi. Berarti ada waktu di mana istri tidak ngambek, ngomong di situ. Tak. Tapi kita memang suami harus lebih. Makanya kalau suami nggak alim, repot dah, udah repot. Kalau suami sabarnya harus lebih banyak daripada istri, betul gak? Betul gak? Rasa syukurnya harus lebih banyak daripada istri. Insya Allah istri bakal ngikutin kita, dan anak-anak insya Allah bakal ngikutin kita. Perjalanannya
Istiqamah. Bismillah. Ya. Mm-hmm. Mm-hmm. Selagi kotornya tidak najis nggak ada masalah. Kotornya tidak najis nggak ada masalah. Misalnya kotornya kena tanah, kan tanahnya tidak najis, nggak apa-apa, anak cium tangan. Tidak najis kan? Karena memang secara syariat kotor belum tentu najis. Misal tangan kita yang namanya habis nyapu kan ada debu-debu, najis kah? Tidak, biarkan anak cium tangan. Kotor nggak apa-apa, cium tangan. Nah kalau najis ya jangan. Kalau ada najis jangan, dibersihin dulu baru anak cium tangan. Seperti itu Bapak. Wallahu a'lam. Ya.